Yo, what's up? Balik lagi sama gua Alvin. Tentunya masih di konten ngosap. Oke, jadi hari ini gua dapat bintang tamu spesial nih. Ini anggota Damkar tahun 2019 ya, tahun 2019. Dia mau gua ajak ngosap di studio kumuh gua gini ya kan, studio kumuh. Ya. Jadi sebelum kita wawancara dia, nih, jadi dulu dia pernah bikin video di BPJS Ketenagakerjaan gitu kan. Nah, jadi sebelum kita panggil orangnya, kita tonton dulu nih videonya biar ngerti lah kejadiannya kayak gimana. Pokoknya nih orang ini spesial nih orang ini. Tamunya spesial hari ini. Oke, jadi segitu aja video dari gue. Tungguin kelanjutannya. And see you next time. Yo, what's up? Akhirnya nih kita panggil juga teman kita, namanya, nanti dia perkenalkan diri dia sendiri. Oke, jadi itu tadi videonya, video dia di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin lu orang udah nonton, ada yang udah nonton, ada yang belum, ya silakan nonton. Kalau yang belum, ya kan, kalau yang belum silakan nonton. Kalau yang udah ya jadi tahu lah. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama nih buat Mas Danang. Kita tuh biasanya kalau di ngosap ini pasti perkenalan diri dulu, ya kan? Jadi mau nggak mau harus mau, ya kan? Mau nggak mau, iya mau nggak mau harus mau. Perkenalan diri dulu, bisa nama, umur. Kalau nggak mau umur nggak apa-apa. Tinggal di mana, pekerjaan apa, terus lagi sibuk apa sekarang? Ya, silakan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Danang Ihsan Hanif. Biasa dipanggil di kantor di mana aja panggilnya Danang. Umur sekarang berapa ya? 28. Umur 28. 28 tahun. Tinggal domisili di Jalan Raya Jakarta Bogor, Gang Nangka, RT 8 RW 2. RT 8 RW 2. Oke. Berarti ente Tapos. Oh, di Tapos. Kecamatan Tapos. Kecamatan Tapos. Bertugas di Mako. Bertugas di Mako Pusat. Mako Pusat. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Santai aja di sini, santai. Jangan panik-panik banget, ya kan. Santai aja. Pertanyaan kedua buat Mas Danang. Sebelum masuk Damkar, kerjanya ngapain tuh, Mas? Sebelum ente di Damkar, kerjanya ngapain? Bisa dijelaskan ke teman-teman gimana? Iya, jadi sebelum masuk Damkar tuh udah banyak ya, karena kan lulus dulu tahun 2012 itu SMP. Ya zaman STM dulu kan nakal-nakalnya gitu. Iya. Nah, itu kerja udah alhamdulillah sih banyak dari Indomaret dapat 1,5 tahun. Setelah itu di pabrik lumayan dah 3 tahun. Ya banyak juga sih.
sempat ngojol juga gitu. Ikut ngojol. Ya. Oh sama kita, saya juga pernah ngojol soalnya Ngojol, bang, ya kan? iya. Kita juga pernah ngojol sama gitu. Jadi salah satu Berarti aspal. satu aspal. Ya lumayan lah, banyak pengalamannya. Alhamdulillahnya diterima di Damkar tahun 2019, itu angkatan ketiga ya. Angkatan ketiga ya, kan kalau gua sendiri gua angkatan kedua, nanti angkatan ketiga di Damkar. Oke, jadi tadi itu pengalaman kerja sebelum masuk di Damkar ya. Sebelum kerja di Damkar. Sebelum kerja di Damkar. Nah, pertanyaan ketiga nih, kenapa bisa milih Damkar gitu sebagai opsi terakhirnya lah? Kenapa bisa milih sampai di Damkar gini? Gimana ceritanya? Itu termasuk pertanyaan yang sulit sih. Sebenarnya apa ya? Hati sih yang berbicara. Hati. Oh, bicaranya hati sekarang. Hati bicaranya. Bicaranya soal Karena hati. Damkar itu termasuk kerjaan yang memacu adrenalin juga ya. Soalnya apa, kerjanya juga melawan api gitu. Terus resiko lebih besarnya juga apa sih? Bahasanya bertaruh nyawa gitu kan. Betul nyawa. Jadi cowok banget gitu kan. Hmm. Dia kalau cewek-cewek gitu. Emang kalau kerja sebelumnya bukan cowok kan, bukan? Ya, cowok juga. Gimana ya, hati sih. Jadi, Oh, panggilan hati lah, panggilan hati. Iya. Kalau udah bunyi sirine kan, Senang banget tuh. Ya. seneng banget kayaknya. Pengen nolong orang aja gitu. Nolongin orang. Tapi ya itulah. Tapi walaupun kita nolongin orang juga, kita harus tetap safety lah, jangan sampai kita nolongin orang, Wajib safety. kita yang kejadian, ya kan, kenapa-napa. Oke, jadi selanjutnya setelah lu masuk Damkar nih, Mas, ya kan, ada kebanggaan sendiri gak buat lu sendiri atau keluarga lu atau siapapun itu, ada kebanggaan sendiri gak gitu? Kalau untuk kebanggaan, siapapun anggota Damkar pasti bangga ya, karena Masih bangga. kita bekerja demi masyarakat juga, terus ya demi keluarga juga. Bahasanya bisa memenuhi kebutuhan keluarga juga, mengangkat derajat orang tua juga. Iya, itu. Ya, itu sih kebanggaannya, kita udah bisa nolongin orang lain yang lagi kesusahan. Itu sih ada suatu kebanggaan. Ada suatu kebanggaan sendirinya di situ, bisa nolong orang yang lagi susah, yang lagi susah, yang lagi sedih gitu bahasanya. Sampai evakuasi apa juga itu termasuk bangga lah kita bisa bantuin dia. Betul. Tapi ente selama di Damkar ini udah ada belum? Maksudnya penyelamatan, kan banyak nih, Damkar kan sekarang nggak cuma nolong orang aja kan, maksudnya nggak nolong manusia doang. Pasti kan banyak juga sekarang tuh yang ibaratnya nolong kucing, nangkep ular, tawon. Itu ente pernah ngalami nggak yang seperti itu? Kalau untuk evakuasi yang lebih kecil-kecil sih udah banyak sih ya. Udah Karena banyak. di Makau juga laporan banyak tuh. Ya udah banyak sih, dari evakuasi tawon, kucing, ular, gawak, apalagi ya. Lumayan sih banyak laporannya juga itu. Dulu gue sempat lihat ada buaya tuh di Makau tuh, itu gimana tuh ceritanya tuh? Buaya. Buaya mana ya? Ada buaya dulu kalau nggak salah, dia mobil Ranger itu dikasih apa? Oh iya. Dikasih apa gimana itu? Tahu deh itu punya siapa. Oh mungkin waktu itu pas itu lu lepas ya, pedang gue ya? Apa sih kayaknya? Oh, regu sebelah jadi ya? Ada dua gitu. Regu sebelah berarti. Jadi informasinya juga nggak tahu gitu. Informasinya nggak tahu. Bisa ada buaya di mobil Iya kan? Tapi ente ngeliat buaya? Lihat Ada buaya kan, lumayan gede itu. Lumayan. Cuman apa untungnya diikat gitu kan. Iya, diikat. Kalau kagak diikat mah ya Iya. dak diikat kita. Dudukinnya buat jalan gitu Iya. kan. Roti buaya siapa nih? Oke Mas, kan gua nanya ini pun sama lu sebenarnya nggak enak ya. Jadi gua minta izin dulu nanya sama lu. Kan lu berapa bulan tuh di Damkar sampai kejadian yang enggak kecelakaan itu gimana? Awalnya gimana Mas? Bisa ceritain? Iya. Dulu pas lagi awal-awal masuk kan masuk itu kan 2019 ya. Udah berjalan bertugas selama 3 bulan sampai pada akhirnya berjalannya waktu. Ya, mungkin emang udah kehendaknya gue sendiri kecelakaan lalu lintas.
Lagi berangkat dinas atau berangkat dinas. lagi berangkat dinas? Itu posisinya sih kecelakaannya lalu lintas ya. Jadi gua bawa motor di tanjakan, terus di mobil lawannya tuh mobil. Jadi lawan mobil itu berbenturannya di posisi sebelah kanan. Jadi dia mobilnya dari atas, kan dia turunan tuh ya. Lumayan kan kalau turunan mah ya ada 50 km per jam kali ya, kalau nggak tahu lah kalau mobilnya itu. Pokoknya kalau gue sendiri 40 km per jam lah. Susah dikendaliin, nggak dapet. Dari atas, dari mobilnya itu dari atas, kita dari bawah. Ya namanya saling ini ya berhadapan gitu. Yang nggak dapet buat menghindar nggak dapet. Jadi akhirnya kebentur lah kaki sisi kanan lah, pokoknya sisi kanan. Jadi mobilnya itu juga di posisi sisi kanan, yang lampu kanan tuh yang pokoknya ada roda depan yang sebelah kanan itu dia ngehajarnya di situ. Kalau gue sendiri yang sisi kanan juga, nah kaki kanan gue patah, gue mental ke kiri, mobilnya sempat kabur mobilnya. Akhirnya ada, kalau nggak salah itu ada anggota garnison apa orang Koramil gitu, pokoknya TNI yang bantu buat kelanjutannya seperti apa gitu. Akhirnya dikejar lah sama anggota TNI itu, kejar, alhamdulillah dapat. Katanya itu mobil juga lagi bannya bocor, berhenti. Akhirnya gue terbaring, alhamdulillahnya masih sadar. Terus gue minta tolong warga, di situ rame tuh. Kenapa pak gitu kan. Gitu. Ini kayaknya kaki patah nih gitu kan. Udah gimana? Pak tolong ambilin HP saya tuh, kan HP gue kan di dashboard motor. Bukan, di gesper. Oh, di gesper. Kan ada lopa-lopa tuh ya. Minta tolong ambilin tuh sama warga. Pak, minta tolong pak ambilin HP saya. Di situ tuh di gesper. Oh, ini. Langsung dah, gue telepon kan tuh orang kantor senior. Bang, tolong kirimin ambulan ke jalan KSU. Kaki gua patah nih kayaknya. Oh iya, langsung bocah senior, abang-abang yang senior, ya rekan-rekan yang lain bantuin langsung ngirimin ambulan ke TKP itu jalan KSU situ. Titik kenalnya mah di Pondok Gurame lah. Iya. Alhamdulillahnya nggak lama, beberapa menit kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga. Nah di RS Mitra Keluarga yang di samping Polres Depok situ. Iya, yang di Jalan Margonda. Ya di Margonda situ, yang depan wali kota. Memang mungkin peralatannya dia nggak memadai kali ya. Jadi biasanya dia nggak bisa nolong lebih dalam lagi gitu. Cuma penanganan awal doang. Akhirnya sampai memutuskan, para pimpinan juga alhamdulillah datang gitu kan. Iya. Maksudnya ada perhatian atau kebijaksanaan. Alhamdulillah dari pimpinan. Terima kasih buat pimpinan nih. Para Pak Habib, para pejabat struktural lah yang masih support sampai sekarang gitu. Itu pimpinan udah datang sampai akhirnya gue dirujuk nih ke RSCM kita Mangunkusumo di Jakarta. Udah akhirnya gue dibawa sana sampai pada akhirnya nyampe itu, kalau nggak salah gue masih ingat itu jam 1 siang nyampe. Gue baru sampai aja gue udah divonis gitu sama dokter. Ini Mas Danang, saya harus menyampaikan satu ini. Jadi kemungkinan terburuknya Mas Danang diamputasi kakinya. Gua speechless lah, speechless aja gitu kan. Udah gua nggak mau ngambil pusing. Buat apa sih gitu kan? Lagi juga ya demi gua percaya dokter. Dokter yang lebih paham gitu. Yaudah dok, gua langsung ngomong aja. Yaudah dok, yang terbaik aja dok. Gue ngomong gitu bang. Sorry, gue potong nih. Tapi pas posisi lu ditabrak itu, ya kan? Ditabrak itu kejadiannya pas sampai lu rumah sakit, ya kan? Itu lu sadar? Masih sadar, alhamdulillah. Oh, lu sadar berarti dalam perjalanan itu? Lu sadar? Iya, masih melek, masih segar gitu bahasanya. Cuman kaki doang yang enggak linu-linu mah gitu. Itu dibilangin langsung sama dokter. Itu kemungkinan terburuknya Mas Danang harus diamputasi. Gimana mas? Speechless langsung kan. Ya udahlah. Udah dok, yang terbaik aja dok buat saya. Namanya keluarga juga belum setuju. Iya, belum setuju kan. Belum setuju. Belum setuju, masih cari alternatif yang lain. Demi ya
demi Demi nggak. masa depan yang maksudnya yang nggak terlalu ambil keputusan yang harus diamputasi lah gitu. Udah akhirnya udah cari jalan ke sana sini, ya mungkin dari keluarga nggak nemuin gitu ya. Jadi pas lagi keluarga cari sana sini, ya emang jawabannya nggak nihil gitu ya. Maksudnya nggak ada jalan lain nih selain dokter yang memutuskan untuk diamputasi. Itulah dari keluarga ikhlas, ibu juga udah ikhlas kan. Udah sampai situ, udah langsung nggak sadar. Akhirnya kan di situ lumayan bang, ada 9 hari apa? Di rumah sakit, Di rawat, enggak di ruang ICU. di ruang ICU. Ruang ICU. Jadi ruang ICU itu gua ada 9 hari, 4 harinya gua rawat inap. Oh, tidak. Rawat inap. Berarti Jadi lu selama 9 hari itu gua di ruang ICU benar-benar nggak sadar. nggak sadar. Berarti lu Kayak mimpi, pokoknya gua tidur nih. Tapi mimpi gitu bang. Mimpi bahasanya dikit tidur aja, tidur panjang cuman tapi mimpi. Kadang gua di kantor, kadang gua ya pokoknya mimpi lah. Masih ke TKP gitu. Berarti pas lu baru masuk damkar 3 bulan atau 4 bulan itu ada kejadian kayak gini nih yang bikin kaki lu diamputasi. Berarti pihak keluarga pas diamputasi itu sempat nggak setuju ya? Sempat nggak setuju karena ya itulah kan tujuannya juga buat masa depan kan. Kaki satu juga ini berpengaruh banget, sangat besar. Ya sampai akhirnya di keluarga memutuskan bahwanya ya udah ikhlas saja. Penting tujuannya baiklah kesana, insya Allah rezeki mau nggak ada yang tahu. Yang penting kita masih semangat. Yang penting gue sih jalannya ikhlas. Terus nikmatin aja itu, gak usah diambil pusing gitu. Jalanin aja ikhlas, itu bersyukur. Soalnya masih banyak orang yang lebih di bawah kita bicaranya kita, gitu. ada yang tangannya kanan kiri nggak ada gitu kan, kaki kanan kaki kiri nggak ada. Ya yang penting bersyukur aja ikhlas gitu yang gitu. Gua gimana ya, gua nggak bisa ngebayangin gitu kalau gua di posisi lu. Gua sedih mah pasti gua anjing, pasti mata gua pengen nangis nih anjing. pasti itu rasanya. Jangan nangis. Gua walaupun ibaratnya bukan seangkatan lu kan ya, ibaratnya ramalan gua lah. Gua pun dapat kabar lu kecelakaan ya kan, ibaratnya teman kita itu orang padahal ya kan, damkar manapun pasti kita saudara gitu. Pas denger lu kejadian begini, gue sempat shock. Emang gue sempat mikir gini, emang nggak ada cara lain selain diamputasi? Pas gue gitu, soalnya gue juga nggak bisa nyalain, mungkin lu juga nggak bisa nyalain rumah sakit kan. Emang ibaratnya dokter itu ya yang terbaik lah buat pasti. Dia lu bilang amputasi, ya menurut dia itu terbaik daripada lu bisa cuman kenapa-napa kan ya, kedepannya kenapa-napa atau infeksi atau segala macam. Itu sih takutnya yang dipikirin di situ juga. Kalau dokter bolehlah dibawa ke luar gitu kan, ke alternatif dipijat gitu, Cimande gitu bahasanya. Tapi saya nggak ngejamin dari rumah sakit ke tempat alternatif itu di perjalanan kenapa-napa, saya nggak ngejamin. Soalnya di luar rumah sakit tanggung jawabnya gitu, dokter bilang begitu katanya, kata keluarga. Ya itu diputusin untuk diamputasi aja. Tapi biaya rumah sakit ini semua yang nanggung dari Mas sendiri atau dari pihak kantor ini? Kalau untuk pertanggungjawaban, alhamdulillah tuh yang Akrab juga bantu tanggung jawab. Terus dari anggaran-anggaran yang dikeluarin untuk pembiayaan berobat, dirawat di rumah sakit, itu alhamdulillah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Ditanggung BPJS. Ya, itu suatu keuntungan juga kita menjadi anggota peserta BPJS Ketenagakerjaan itu. Jadi untuk teman-teman yang lain ya amit-amit kalau misalkan kenapa-napa gitu kan, tapi jangan sampai gitu ya. Masih di cover gitu, rasanya masih bisa dibantu sama BPJS Ketenagakerjaan. Ya
alhamdulillah sih BPJS Ketenagakerjaan ada apa simpatiknya gitu, dan pimpinan juga kita alhamdulillah ada supportnya. Ada support. Ada supportnya dari dinas sendiri, pimpinan masih dikasih ya, alhamdulillah sampai sekarang masih diberdayakan di dinas gitu, walaupun nggak terlalu over kegiatannya. Yang penting kita masih bisa ikut kegiatan-kegiatan yang lain yang nggak terlalu over banget gitu. Tapi hati kecil mah kalau untuk pemadaman pengen banget, bahasanya pengen banget. Tapi ya kita lihat lagi kondisi ya nggak terlalu memungkinkan untuk berangkat ke TKP yang sifatnya kebakaran ekstrim banget itu udah nggak bisa seperti dulu lah. Itu sedihnya sih itu. Kalau sukanya alhamdulillah dari senior, dari teman-teman yang seangkatan gue sendiri masih support gitu. Dari pimpinan juga alhamdulillah sukanya gitu sih, maksudnya dikasih perhatian khusus, dikasih perhatian. Gitu. Nah sekarang berarti kan maaf nih ya, kaki mana ya itu? Kaki yang kanan berarti pakai kaki palsu itu selama berapa bulan gitu gua enggak sampai berapa bulan, 2 minggu gua 2 minggu terapi kaki palsu, jalan dari berjalan ya, namanya kita belum pernah mencoba gitu kan, awal-awal sakit gitu kan, awal-awal sakit, rasain sakit, gara-gara sakit banget ini kok begini gitu ya. Pada akhirnya selama 2 minggu itu terapi, alhamdulillah, maksudnya dari pihak ortotik prostetiknya itu, perusahaannya itu melihat gua nih jalannya bagus gitu, dari cara jalannya udah kayak natural, kayak orang biasa gitu. Ya alhamdulillah sih nggak terlalu nggak terlalu lama untuk terapinya. Itu sih. Salut lo sama Cintek. Siap. Walaupun ibaratnya gini, ini menurut gue aja ya. Teman gue sendiri kakinya sebelah kanan nggak ada. Ibaratnya penumpang paling ente gerak itu biasanya kanan kan pasti. Kanan. Misalnya condong ke kanan kan ada yang bisa kiri kan misalnya. Iya. Apalagi gue main bola sering banget. Maksudnya hobinya bola gitu. Hobi bola ya. Sekarang udah nggak bisa maksudnya. Ya, gue salut sama lu Nang. Siap. Gue ngakuin lu hebat lah. Sampai sekarang pun ibaratnya ada beberapa orang yang kejadian seperti ini dia bisa depresi atau dia bisa nggak terima kehilangan anggota tubuhnya. Tapi gue salutnya sama lu masih tetap semangat ngejalanin kerja di sini. Kan kerjanya bukan kerja cuma duduk, apalagi tidur enggak, dari sini enggak, duduk tidur enggak. Kalau kebakaran sana sini. Sekarang damkar enggak cuma pemadaman doang, segala penyelamatan hewan lah, manusia, semua di damkar semua diterima. Tapi gue salut sama Danang, sampai sekarang masih tetap semangat buat kerja. Dari abang-abang senior juga nih, kita jadi semangat juga. Orang itu ibaratnya adalah yang gerakin, yang pas lo sakit dari setiap UPT pun maksudnya berundingan semua ya. Maksudnya nyemangatin lo, walaupun kita semua ibaratnya patungan, walaupun jumlahnya nggak seberapa, tapi kita tetap support gimana pun teman kita. Kalau sudah seperti ini udah nggak mandang solidaritas lah, semua kita sama gitu bicaranya. Ya, gua salut sama lu masih mau kerja di sini, ibaratnya lu nggak depresi lah kehilangan anggota tubuh lu, walaupun itu penting banget, kaki itu penting banget menurut gua. Alhamdulillahnya juga lu masih diberdayakan di Damkar Depok. Berarti gua salut lah sama Damkar, ya kan? Ibaratnya kerja kita tuh fisik, bukan otak bicaranya nomor satu kan. Fisik. Nah, soalnya ibaratnya kayak kerja di TNI, polisi, Damkar, Pol PP itu pasti diutamain itu fisik dulu kan. Walaupun sekarang ente udah nggak seawal lagi, tapi ente tetap masih semangat buat ngejalanin kerja kayak seperti ini, walaupun nggak bisa.
ikut serta, nggak terlalu over gitu. nggak terlalu over ya kan. Ikut kebakaran mungkin ikut, cuma nggak ente kerjanya atau buat dokumentasi, laporan. Iya, itu juga penting kan ibaratnya. Kalau nggak ada laporan atau data kan nggak mungkin kita bisa dapat gaji, bicaranya gitu ya kan. Gaji aja lumayan telat kemarin. Aduh, sensitif itu luar biasa. Tapi alhamdulillah udah aman, gaji udah aman ya kan. Walaupun telat-telat dikit ya wajar. Gerutu-gerutu dikit mah wajar. Bikin sorot dikit mah wajar ya kan. Lubang tutup lubang biasa itu. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya buat Mas Danang nih. Kan ente berarti lu udah awal masuk tuh ente kan awalnya jadi anggota kan? Siap. Jadi apa tuh juru padam atau supir? Juru padam, Bang. Juru padam. Berarti Danang ini dulu ngambilnya juru padam. Juru padam. Berarti pas semenjak kejadian 3 bulan 4 bulan yang lalu pas masuk itu fisiknya udah nggak mendukung, jadi pindah ke operator komunikasi. Operator komunikasi. Oh berarti yang ibaratnya ada berita ente catet, ente langsung bunyiin sirine lah seperti itu. Kalau ada kejadian alarm ya, bunyi alarm. Gitu. Oke, jadi Danang sekarang sebagai operator komunikasi di Kota Kembang Pusat, Damkar Depok, di Mako. Ya. Ini pesan-pesan nih buat teman-teman kita atau yang belum masuk atau yang ibaratnya ada fisiknya kurang lah atau gimana, pesan-pesannya gimana tuh menurut Mas Danang sendiri gimana? Kalau untuk teman-teman di luar sana yang mau daftar ke Damkar, apa ya, masukan dari gua sendiri sih, untuk fisik tolong diperbagus gitu. Diperbagus bahasanya. Di Damkar itu bukan otak tadi yang benar abang bilang. Ya otak pakai cuman ibaratnya nggak di pertama. Pertama itu ya fisik. Pokoknya push up, pull up, sit up, lari itu nomor 1 itu. Nomor 1. Kekuatan nomor 1. Itu sih fisik nomor pertama. Yang keduanya otak tadi yang abang bilang juga, otak itu buat apa sih? biar kita balance, biar balance juga ya. Biar balance jangan juga. Misalnya kita kebakaran, itu apinya gede, disiram di situ. Kita nggak mikirin rumah yang lain ya, jangan kayak gitu, ya kan. Otak juga perlu, cuman kalau kerja di lapangan seperti kita ini, fisik, lebih mengandalkan fisik seperti itu. Itu yang buat teman-teman yang di luar sana sih yang mau masuk Damkar. Kalau buat teman-teman yang udah bekerja, yang udah di dinas gitu, pesan-pesannya tetap safety dalam bekerja, hati-hati selalu di jalan bertugas. Yang penting niatkan dari hati, ini kerjaan ini adalah ibadah gitu. Dimanapun sebenarnya kerja di ibadah. Maksudnya kalau di Damkar kan emang parah gitu ya, maksudnya kerjaannya ekstrim. Nggak semua orang bisa. Kita kan semi militer gitu kan. Kita pun dilatih. Kita bukan bisa, tapi anggota Damkar yang terlatih gitu. Jadi buat teman-teman yang di sana tetap safety, hati-hati selalu di jalan saat bertugas juga. Jangan sampai ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu, yang menyebabkan kita sedih atau apa gitu kan. Intinya hati-hati. Dan buat teman-teman juga yang di UPT yang lain juga termasuk itu, tetap safety juga lah. Buat abang-abang senior juga yang kemarin sempat support saya nih, ya terima kasih banyak ini. Terima kasih banyak. Nggak bisa ngasih sesuatu hal yang buat kiranya ngebalikin rasa semangatnya itu buat ke abang-abang nih, mau ngasih apa juga nggak tahu kita ya kan. Kita orang ente masih kerja, masih semangat pun kita udah bangga gitu. Ibaratnya teman kita nggak kehilangan teman gitu. Walaupun ibaratnya ente udah nggak bisa seperti semula lah. Iya. Itu sih buat abang-abang ya, terima kasih juga buat kemarin supportnya. Kalau nggak ada teman-teman abang-abang yang senior juga, ya mungkin hati kecil rendah gitu, maksudnya nggak terlalu semangat. Karena adanya teman-teman dan abang-abang yang senior, kita makin semangat gitu. Jadi gitu.
Oke, jadi segini aja video gua sama Mas Danang. Makasih nih, Siap. Mas Danang udah mau hadir di ngosap. Ngosap berapa ini ya? WhatsApp bro. Ngosap ya kan. Ngosap ngobrol santuy pemadam ya kan. Jadi di sini kita nggak nyeritain kita sok pintar atau kita sok bisa lah. Di sini ibaratnya kita bareng-bareng kerjasama, nggak ada yang bisa namanya kerja sendiri di Damkar, nggak ada yang bisa. Benar. Jadi gue makasih nih karena Mas Danang udah mau datang ke studio jelek gue ini ya kan. Wah, di sana ini buat kita Studio orang. jelek gue ini, makasih udah mau berbagi pengalaman lu. Siap. Makasih juga udah mau sharing segala macem. Gue bukannya memanfaatkan ya ke keadaan ini, bukan. Iya. Karena gue mikir biar Berbagi biar teman-teman di luar di sana yang ibadah termotivasi juga. termotivasi. Walaupun Danang sebelah kaki kanannya udah nggak ada, sekarang dia pakai kaki palsu ya, kaki palsu, tapi dia tetap semangat buat ngejalanin kerja. Siap. Seperti ini. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Thank you. Ada satu lagi nih. Satu lagi apa nih? Jadi mohon maaf ini sebelumnya kita nggak pakai masker ini karena kita udah rapid test. Kita udah ini kok udah vaksin, kita udah vaksin juga kemarin. Bukan berarti kita udah vaksin tapi kita aman. Maksudnya Danang pun ke rumah gua pakai masker, kita cuci tangan segala macam. Kita tetap jaga 3M. Emang ini studionya kecil, jadi kita dempet. Iya, gitu, ya kan? Kita dempet. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Makasih buat Mas Danang ya kan. Udah mau cempatin kemari. Siap. And buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe di bawah, yang belum like subscribe tuh gratis kan. Subrek gratis tuh. Di like. Jadi suatu saat gue pasti bakal ngundang bintang tamu yang lebih asik lagi. Cuman ini bintang tamu spesial hari ini. Wah, kan? gokil. Bintang tamu spesial nih hari ini. Aduh, gak enak ini kita bang. Jadi segitu aja. And see you next time and goodbye. Enjoy.